Shalom. Puji nama Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan, bahkan waktu untuk kita boleh datang ke rumah Tuhan, untuk kita boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, Anak, dan Roh
syukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sungguh besar dan sungguh mulia dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau Allah yang baik, yang sungguh baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, bahkan kesehatan ya Tuhan, untuk kami boleh datang ke rumah Tuhan, untuk kami boleh beribadah bersama, memuji dan muliakan nama Tuhan bersama. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami lanjut lebih dalam di dalam puji-pujian dan penyembahan kami mau menyerahkan diri kami satu persatu ya Tuhan. Mungkin dalam seminggu ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu di tempat ini kami berbuat dosa, kami mengecewakan Engkau ya Tuhan. Mungkin dari tutur kata kami, mungkin dari tingkah laku kami, bahkan mungkin dari pikiran kami ya Tuhan, kami mengecewakan Engkau, kami berbuat dosa ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak ya Tuhan dalam ibadah kami ini, kami memuji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan melawat setiap kami di tempat ini pada saat pagi hari ini. Kami rindu mengalami hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini, karena kami percaya ya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan kami yang lemah akan dikuatkan, kami yang berbeban berat akan diberikan kelegaan ya Tuhan. Bahkan kami yang mengalami kelemahan tubuh, kami akan diberikan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya percaya pagi ini kita semuanya datang dengan bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya semua memiliki kerinduan yang sama untuk bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersukacita bersama, kita akan memujikan pujian Gandol Gusti. Dengan bertepuk tangan kita akan memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Gusti, Gandol Gusti, Sabeti
puji-pujian kita dengan pujian Arti Kehadiran-Mu. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari firman Tuhan kita iringi dengan pujian Jiwaku Haus.
Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Doa dan firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Inilah hati kami Tuhan, inilah jiwa kami yang haus akan kasih Tuhan. Inilah jiwa kami yang rindu akan cinta Tuhan. Agar cinta Tuhan dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Cinta Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, mungkin tertutup dengan keinginan kami, sehingga kami tidak dapat merasakan cinta Tuhan yang senantiasa ada bagi kami. Cinta Tuhan yang tidak pernah berhenti-hentinya ada dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Allah yang setia. Kami tahu Allah kami adalah Allah yang penuh dengan kasih. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami juga untuk setia mengikut Tuhan, setia merenungkan kebenaran firman Tuhan, setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami rindu pada pagi hari ini Engkau berkati kami akan kebenaran firman Tuhan.
yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami, yang senantiasa menerangi langkah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Ayo demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur, dan kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya persilahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, sekali lagi Tuhan berikan kita kembali kesempatan untuk boleh datang ke hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, memiliki keinginan niku tidak salah. Ya, banyak kita memiliki keinginan. Bahkan kita sudah merancangkan keinginan-keinginan kita mulai dari awal kiranya besok mau ngapain sampai pada akhirnya kita memiliki goals tersendiri. Tetapi seringkali kita melupakan siapakah yang akan mewujudkan keinginan kita itu. Sehingga ketika keinginan itu ada, kita tidak dapat merasakan bahwa itu adalah campur tangan Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 12. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 12. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 12 kita akan baca secara responsif. Saya bacakan ini di ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian baca di ayat yang genap. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 12. Baik, kita akan bacanya secara bergantian, secara responsif. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ayat yang pertama, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan, apakah faedahnya untuk manusia?
Amin kebenaran firman Tuhan. Kesia-siaan dalam kehidupan. Kenapa ya? Pengkhotbah ini senantiasa di dalam tulisannya senantiasa banyak sekali kata-kata sia-sia. Di dalam bagian ini adalah kesia-siaan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang 1, ayat pertama dan ayat kedua, banyak orang yang memiliki banyak kekayaan, tetapi tidak bisa menikmati kehidupannya. Ketika kita di dalam keterpurukan dalam ekonomi, ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak bisa melakukan apa-apa karena keterbatasan apa yang ada. Saya tidak bisa melakukan hal ini, hal itu karena aku nggak punya apa-apa. Melupakan siapa yang menolongnya. Banyak sekali orang yang menganggap, oh aku ini bisa sampai saat ini tuh karena aku, karena usahaku, karena aku bangun pagi, kembali lagi pagi lagi, aku bekerja keras. Aku ke ladang, pagi-pagi subuh aku sudah ke ladang. Sampai aku melupakan makan, sampai aku lupa ini, aku kerja keras. Sampai aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Tapi kita sering lagi lupa, siapa yang memberikan kita kekuatan? Siapa memberikan kita kemampuan? Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Kasihan sekali orang yang ada di dalam dunia ini ketika dia ada di dalam posisi puncak kesuksesannya, tapi dia tidak dapat menikmati apa yang menjadi miliknya. Banyak sekali orang yang ketika sudah kaya, di dalam pekerjaannya sudah top, dia tidak lagi bisa menikmati kehidupannya. Dia tidak lagi bisa bebas, dia tidak bisa lagi menikmati apa yang ada dalam dirinya, apa yang ada di dalam hidupnya. Sampai anaknya pun, dia memiliki anak yang dikaruniai oleh Tuhan, dititipkan di dalam sekolah penitipan, di dalam daycare. Hal ini banyak sekali yang terjadi di kota-kota. Ya, contohnya sangat real ketika saya ada dan hidup di tengah-tengah orang yang sugih gitu ya. Katakannya udah rumahnya mungkin lantainya bukan lagi tekel, bukan lagi dari granit atau gimana. Lebih daripada itu. Rumahnya begitu mewah. Siapa yang menikmatinya, Bapak Ibu? Apakah orang itu menikmati yang apa yang ada dalam dirinya, kekayaannya? Ternyata enggak. Yang menikmati siapa? Supirnya. Mobil yang miliki begitu banyak, begitu indah. Yang menikmati mengendarai yang ada di rumah itu siapa? Supirnya. Yang menikmati TV yang besar, bahkan bisa dikatakan kayak layar tancap lah buat kita. Pembantunya. Yang menikmati rumah yang dingin dengan AC itu siapa? Baby sisternya. Anaknya pun bahkan gak bisa ngopeni anaknya dengan ganti, harus dititipkan ke daycare, ke sekolah yang dulu saya pelayanan di sana. Sampai sore baru dijemput baby sisternya. Orang tuanya ketemunya anak itu sudah tidur jam 10 malam. Pagi-pagi harus bangun, olahraga, kembali lagi ke kantor. Mencari terus kekayaannya terus, melakukan tanggung jawabnya terus. Tapi dia tidak menikmati apa yang ada dalam dirinya. Kita bekerja keras. Sudahkah kita menikmati hasilnya? Menikmati hasil bukan, oh aku sudah punya sawah yang begitu luas, oh aku sudah menjadi tuan takur gitu ya. Kalau orang dari sini ngomong tuh tuan takur, tuan tanah.
Tanahku di sana berapa hektar, di sana berapa hektar, cengkehku berapa puluh batang, panenanku banyak, kayak gitu. Aku sudah punya mobil, aku sudah punya motor, aku sudah punya ini. Bukan masalahnya di dalam itu, sia-sia, gak ada gunanya. Bukan mengatakan bahwa kekayaan itu gak ada gunanya. Gak ada gunanya ketika kita tidak bisa menikmatinya, karena kita hanya berfokus pada diri kita, keinginan kita yang ingin lebih, dan lebih. Ketika saya mengatakan atau bertanya kepada Bapak Ibu, saat ini Tuhan sudah berkati kesenangan yang kita miliki. Sudahkah kita merasakan bersyukur kepada Tuhan? Kita menikmati apa yang menjadi berkat daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menikmati keluarga kita yang sekalipun sederhana, tapi kita menikmati Tuhan. Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kalau kita menuruti pekerjaan kita, tidak akan ada habisnya. Dari pagi sampai ke pagi, pekerjaan itu selalu ada. Tapi kita seringkali menikmati hari yang Tuhan berikan bagi kita. Seringkali kita lupa dari siapa berkat itu berasal. Seringkali kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan dengan sejenak saja. Kita merasakan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita, anak-anak, diberikan kemampuan oleh Tuhan, mendapatkan prestasi yang baik di sekolah, dan kita mendapatkan anak itu adalah anak kita. Kita melihat anak kita anak yang pintar. Ketika kita melihat dia, sudahkah dia menikmati hidupnya? Sudahkah dia menikmati masa kecilnya? Sudahkah dia menikmati masa remajanya? Sudahkah dia merasakan hasilnya, hasil belajarnya dengan ucapan syukur? Orang yang memiliki banyak harta terkadang sampai melupakan dirinya sendiri dalam kesia-siaan. Bahkan dikatakan lebih baik ya, orang yang tidak memiliki harta yang banyak tapi bisa menikmati kehidupannya. Seorang direktur gitu ya, saya barusan saja memiliki teman yang juga seorang direktur utama dan juga wali murid di Kalam Kudus itu ya. Dia atas-atasan yang rumah sakit. Dia gak ada damai sejahtera. Setiap malam ketika ada tindakan yang harus di ACC, harus siap. Ketika ditelepon ada operasi darurat, harus sedia. Bahkan ketika ada, kalau yang namanya OB/GYN atau dokter kandungan, apalagi anestesi, jam berapapun harus ada. Kalau dibandingkan dengan saya ya, ketika malam tidur ya sudah tidur, gak mikir apa-apa. Dengan seorang yang petani ya sudah di ladang, sudah kerjanya sudah selesai, tidur enak melekeses, kelihatannya lebih damai. Tapi kita seringkali membandingkan hidup kita dengan orang lain. Terkadang orang lain melihat hidup kita enak, ya bisa tidur, enak ya bisa menikmati makan, enak ya bisa jalan-jalan dengan keluarga, enak ya bisa ngomong putu, enak ya bisa nyuapin anak. Apakah kita mensyukuri hal itu?
Ataukah kita melihat orang itu enak ya gajinya akeh, gajinya besar, mau ini mau itu tinggal bilang, tinggal duding. Nggak lihat, kalau belanja nggak kayak saya melihat harganya dulu baru dilihat modelnya. Nggak harus melihat tag harganya. Apakah kita mensyukuri apa yang ada pada diri kita saat ini? Apakah kita saat ini menikmati apa yang Tuhan berikan pada kita saat ini? Apakah kita menyia-nyiakan hidup kita dengan hanya mengejar dan terus mengejar apa yang menjadi keinginan kita, sampai kita lupa untuk menikmatinya dan bersyukur kepada Tuhan? Bekerja boleh, menjadi kaya boleh, namun jangan menyia-nyiakan hidup kita dengan apa yang fana. Apa yang kita miliki hari ini itu adalah kasih karunia Tuhan, itu adalah berkat daripada Tuhan. Kekayaan itu hanyalah sementara. Harta yang kita miliki adalah hal yang sementara. Mungkin bisa kita nikmati sampai mati kita. Tapi ketika kita mati, apakah harta itu akan kita bawa? Apakah ketika kita sudah mati, harta itu akan menyelamatkan kita? Apakah itu bisa membawa kita terbang ke surga? Ataukah memberatkan kita, membawa kita ke dalam lubang kehancuran yang ada dari kita? Akar segala kejahatan itu bukan uang, tapi cinta uang adalah sikap hati kita. Bagaimana kita memandang harta yang Tuhan berikan, itulah hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengkhotbah menyaksikan bahwa kekayaan tidak selalu membawa kebahagiaan. Orang yang kaya mungkin tidak dapat menikmati hartanya karena berbagai dengan alasan. Ada orang kaya tetapi nanti bingung, nanti aku kerjanya itu buat siapa? Aku sekarang gak punya siapa-siapa lagi, aku gak punya keturunan, aku gak punya ini, kemudian siapa yang akan mewarisinya? Siapa yang akan meneruskannya? Siapa yang akan menikmatinya ketika aku sudah meninggal? Ada beberapa orang kaya yang dia ketika dia sudah waktunya selesai, menyelesaikan semuanya, istirahat. Ada seorang hamba Tuhan di gereja kita di GKA, orang kaya, dia menyerahkan semua yang dia miliki, aset-asetnya untuk sinode. Buat apa? Aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku sadar bahwa aku ini ada karena Tuhan. Semua berkatku karena Tuhan. Jadi semuanya ketika aku sudah mati, sudah dipanggil oleh Tuhan, cukupkanlah hanya untuk pemakaman. Selebihnya itu adalah hak gereja. Ketika saya melihat itu dan dia memilih sebagai menjadi seorang sopir, bahkan sering sekali direndahkan, dia kayak gitu, tanpa orang tahu siapakah dia. Saya senantiasa memberi hormat. Begitu dia memandang hartanya adalah menjadi milik Tuhan, anugerah Tuhan, dan dia menikmati hidupnya apa adanya, tanpa melihat orang lain yang lebih rendah, tanpa melihat orang lain lebih tinggi. Dia melakukan apa yang menjadi bagiannya, menikmati kasih karunia Tuhan dengan hidup apa adanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab pengkhotbah ini adalah suatu hal yang kesia-siaan saja ketika kita tidak menyandarkan hidup kita atas hidup kita untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kelebihannya orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang lebih baik melihat saja daripada menuruti hawa nafsu? Itu pun kesia-siaan. Adapun yang ada sudah lama disebut namanya. Apa yang kita miliki, apa yang ada saat ini, mari kita gunakan untuk Tuhan.
kita bisa nyanyi, kita memuji muliakan nama Tuhan. Kita bisa melakukan ini, kita lakukan untuk Tuhan. Adalah salah satu cara kita mensyukuri apa yang Tuhan sediakan buat kita. Banyak orang tidak lupa akan pekerjaannya. Banyak orang yang tidak lupa tanggung jawabnya dalam sebuah pekerjaan. Tapi juga tidak dipungkiri, banyak orang juga lupa akan Tuhan. Lupa beribadah kepada Tuhan. Lupa berdoa kepada Tuhan. Lupa memperkatakan Tuhan. Lupa merenungkan firman Tuhan. Lupa melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sedetik pun Tuhan tidak pernah melupakan kita. Setiap langkah kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setiap hembusan nafas kita Tuhan senantiasa ada. Mari kita senantiasa mengingat Tuhan, menikmati berkat Tuhan itu dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mendekat kepada sumbernya, bukan pada hasilnya, bukan pada berkatnya. Ketika kita hanya mengejar berkatnya, kita melupakan sumbernya. Maka itu adalah hal yang sia-sia. Apa yang kita miliki, apa yang kita kejar tidak dapat menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Ya, bagian kedua adalah kesia-siaan ketika kita memiliki sesuatu tapi kita tidak dapat mengelolanya dengan baik. Kita mendapatkan berkat daripada Tuhan, tetapi ketika kita tidak bisa mengelolanya adalah hal yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak ya contoh di antara kita, contoh yang kita lihat, bahkan yang terakhir yang saat ini sedang FYP gitu ya, yang sedang viral itu adalah si Pharrell yang lagunya jangan dibanding-bandingkan, jangan dibanding-banding nih, yang sangat viral saat itu, yang nyanyi di depan presiden, yang nyanyi di depan para banyak menteri, para undangan, para yang hadir saat itu ketika upacara bendera 17 Agustus. Saat ini sedang trending topik, uangnya begitu banyak, tetapi karena dia tidak bisa mengelolanya, dia menitipkan semuanya kepada orang tuanya, dan saat ini sama sekali dia gak punya apa-apa karena disalahgunakan, karena orang tuanya tidak bisa memanajemen dengan baik, karena orang tuanya terlibat di dalam judi online, orang tuanya melakukan segala kejahatan, kesalahan, dia menghambur-hamburkan apa yang ada pada dirinya yang seharusnya bukan miliknya tapi milik anaknya, dan saat ini tidak punya apa-apa. Ada juga seorang yang ada di Indonesia adalah petani garam di Jimbaran. Seorang petani garam yang menjadi kaya raya mendadak setelah tanahnya dibeli oleh pengusaha hotel dengan harga yang tinggi. Namun dia menghabiskan kekayaan untuk keperluan konsumtifnya. Harta yang banyak tiba-tiba jebret datang. Dia menggunakannya dengan foya-foya. Dia menggunakannya dengan hal yang tidak baik, tidak memanajemen dengan hal yang baik. Dia beli ini, beli itu, aji pumpung, dan habis itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ada juga pula satu desa yang desanya dibeli oleh pemerintah atau dibeli suatu perusahaan yang rumahnya atau tanahnya itu digunakan untuk jalan tol. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ini. Satu desa itu mendadak kaya raya, langsung beli mobil, beli Pajero, beli perhiasan, emak-emaknya beli perhiasan sampai renteng-rentengan. Beli mobilnya nggak cuma satu, anaknya 4, dibelikan mobil 4. Belum lagi dirinya beli pakaian yang branded, tas-tas branded,
habis. Ternyata mengendarai mobil aja nggak bisa, nyetir mobil aja nggak bisa. Akhirnya tabrakan, akhirnya banyak sekali kecelakaan. Belum lagi mereka baru tahu kalau mobil itu juga ada pajaknya yang tinggi. Semakin mahal mobil semakin banyak pajaknya, mereka nggak tahu. Dan akhirnya banyak mobil yang mati pajak. Dan saat ini mereka nggak punya apa-apa, terlunta-lunta, seenaknya sendiri menyalahkan pemerintah. Gara-gara pemerintah ngasih aku uang, gara-gara perusahaan ini membeli tanahku yang begitu banyak, aku sekarang nggak punya tanah. Loh, ngapain? Ketika dulu seharusnya mengelola keuangan yang ada dibelikan ke tempat yang lain, tanah yang lain. Tapi seenaknya sendiri menghambur-hamburkan apa yang ada dalam dirinya. Dan sekarang habis. Ketika orang yang mendekati dekat contoh-contoh dalam kehidupan kita menang lotre, begitu banyak uangnya, menang. Apakah uang itu ada nantinya? Gak ada. Habis lagi dengan judi lagi. Adalah hal yang sia-sia ketika kita tidak bisa penuh dengan pertimbangan yang matang, melibatkan Tuhan. Di dalam setiap pengelolaan hal yang terkecil pun, mari kita libatkan Tuhan. Mengelola keuangan, mengelola berkat Tuhan yang lainnya, mengelola pekerjaan kita, mengelola hasil yang Tuhan berikan, mengelola ladang kita dengan takut akan Tuhan. Ketika kita melakukan hal itu dengan dasar untuk Tuhan, semuanya gak akan sia-sia. Tetapi ketika kita hanya dasar dalam diri kita, setahuku, aku gak mau lagi belajar sana, pokoknya aku, menurut aku udah kayak gini, udah enak, menurut aku sudah ini benar, itu akan sia-sia. Berhikmat, menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita, mengelola berkat Tuhan dalam kehidupan kita, akan senantiasa mengingatkan kita kepada siapa pemberi berkat itu kepada kita. Kita lihat siapa yang memberi, kita lihat siapa yang menumbuhkan, kita lihat siapa yang akan senantiasa ada dalam kehidupan kita dalam suka dan duka kita. Mari kita mendekat kepadanya, sebab Dia adalah sumber dari segala sumber. Dia adalah sumber dari pertolongan kita, sumber kekuatan kita, sumber berkat kita, sumber damai sejahtera daripada kita. Apakah kita mau hidup damai? Apakah kita mau hidup tenang? Ataukah kita mau hidup penuh syukur? Ataukah kita mau hidup penuh dengan ambisi kita? Ataukah kita mau hidup penuh dengan keinginan kita? Itu adalah pilihan kita sendiri. Mau diapakan hidup kita? Kita mau menikmati dengan takut akan Tuhan, atau menikmati dengan foya-foya kita? Mari kita putuskan dalam kehidupan kita. Jangan sampai hidup kita pada akhirnya adalah hal yang sia-sia. Sekalipun kita memiliki hidup yang beribu-ribu tahun, ketika kita menyia-nyiakan, kita gak akan rasa tenang, gak akan rasa damai, gak akan ada rasa cukup, gak ada rasa syukur dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ini semua yang kami miliki adalah milik Tuhan, adalah karena Tuhan, adalah campur tangan Tuhan, adalah pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur apa yang Tuhan telah berikan kepada kami.
Kami mengucap syukur apa yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami dapat mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan diri kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang berbau hidup, persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percayakan kehidupan kami kelak kepada tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau senantiasa merancangkan kehidupan kami dengan rancangan yang penuh damai sejahtera. Kami percaya Tuhan senantiasa ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami ketika kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menyertai kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mengutamakan Tuhan. Hanya satu-satunya Tuhan menjadi penolong kami. Karena ketika kami mencari pertolongan di tempat yang lain, kami hanya mendapatkan kesia-siaan. Ketika kami hanya memikirkan apa yang menjadi pikiran kami, mengutamakan ego kami, mementingkan keinginan kami, itu adalah hal yang sia-sia. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ya biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan syukur buat kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Serahkan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari firman Tuhan kita responi dengan mengangkat pujian, "Ini aku semua milikku." Hanya salah
untuk yang bertugas, saya persilahkan.
Terima kasih untuk Ibu Yatini yang memimpin kita di dalam doa syafaat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita iringi dengan pujian begitu besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Doksologi. Berdoa kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa taat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia, damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
duduk saat teduh sejenak. Ibadah selesai.